Nantikan kunjungan kami. Hi, Spotters! Glad to see you again, Yes, Of course, today, Peter dan juga rekan saya, Ajeng Mode. kita ada di Spot Corner! Dan Ajeng sekarang kita senang banget ya. Iya. Lihat latar belakang gitu keren, namanya keren. Nah, kita ada di sini di acara yang paling keren, yaitu acara MTQ tingkat provinsi yang ke-10 untuk Gorontalo ya. Finally ya, jadi MTQ tingkat provinsi akhirnya sekarang diadakan dan kita hari ini datang untuk melihat langsung bagaimana keseruan dari MTQ kali ini. Nah, semua dari kabupaten kota bersaing di tempat ini untuk memilih mereka kafilah ya. Iya, Kafila yang terbaik yang bakal mewakili Provinsi Gorontalo bertanding di tingkat nasional nanti. Dan dengar-dengar kota Gorontalo meningkat berapa tuh? Kalau kota Gorontalo biasanya sih dari 5 tahun sebelumnya nih kita selalu juara umum. Wih, Semoga keren. untuk tahun ini kita bisa juara umum lagi untuk kota Gorontalo. Betul sekali. Dan untuk kali ini kota Gorontalo dengan kafilah itu ada 43 orang. Oh iya, benar saja. Ada 43 orang untuk kafilah yang nanti akan bertanding, namun untuk rombongan dan kontingen dari kota Gorontalo semuanya berjumlah 63 orang. Iya. Nah, seperti apa keseruan proses acara? Aduh, nggak sabar. Nggak sabar. Grit. Kita kan lihat seperti apa suasananya. Yuk jalan-jalan yuk. Yuk, kita jalan-jalan. Nah, keren banget nih tempatnya. Ada air mancur warna-warni. Terus di sana tuh mesinnya keren banget. Dan Oh, makanan jadi ini ada. diselenggarain di Taman Takwa ya? Betul. Nah, di sini nantinya para pejabat ada dari kabupaten-kabupaten yang ada sampai kota. Dan mereka semuanya akan menyaksikan berbagai kafilah akan bersaing dengan karakter masing-masing. Iya. Nah, jadi suasananya seperti ini keren banget. Ada taman, namanya juga Taman Takwa. Ya. Jadi spotters nanti sebentar ya, untuk pembukaan nanti akan dilaksanakan di Taman Takwa ini. Namun Betul untuk sekali. semuanya akan dimulai dulu dari parade. Jadi setiap kontingen dari masing-masing perwakilan kota dan kabupaten akan melakukan parade ini. Pasti bakalan seru banget gitu. Betul. Dan mereka dengan warna masing-masing mewakili daerah mereka masing-masing. Keseruannya nanti. Dan acara ini berlangsung dari Ya, tentu tanggal saja. 22 Juli sampai kita akan bertemu di akhir tanggal 28 Juli. Dan untuk malam ini ada yang seru juga. Ada narasumber kita yang bakalan datang malam ini yang sebentar kita akan tanya-tanya. Iya, betul. Tokoh yang paling disayang oleh masyarakat Kota Gorontalo siapa lagi kalau bukan wali kota kesayangan kita, Bapak Marten Taha tentunya. Nah, kalau usah lama-lama lagi. Prit sama Ajeng pengen banget menikmati suasana pada malam hari ini. Pengen jalan-jalan di arena pertandingan pembukaan pada malam hari ini. So, kita lihat seperti apa. Udah jalan-jalan aja. Yuk. Spotters, Kota Gorontalo mengutus 43 orang Kori A dan 20 orang ofisial mengikuti MTQ ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo yang diharapkan mampu memberikan hasil terbaik untuk membawa nama Kota Gorontalo. Oke, Spotters, kembali lagi bersama saya Fritz Peter dan tentunya bareng rekan saya. Ajeng mau ada tentunya. Kita masih di Spot Corner dan sekarang kita sudah ada dengan rombongan dari Kafila kontingen dari Kota Gorontalo. Yeay. Nah, terus tadi kan saya bilang bahwa untuk pembukaan MTQ tingkat provinsi ini yang paling ditunggu-tunggu itu adalah parade. benar. Parade dari tiap kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, Fritz. Benar sekali Spotters. Dan sekarang Kota Gorontalo menduduki di urutan ke-5. Kelima ya sekarang kita ya? Oke. Yang kelima untuk kita parade. Untuk parade ya. Ya, melewati panggung utama di mana para pejabat dan petinggi akan melihat inilah kontingen-kontingen yang akan bersiap ya menuju ke tanggal 22 sampai tanggal 28 ini mereka akan bertarung ya. Gak sabar nih mau lihat parade sebentar nanti bakalan semeriah apa coba. Ya, dan tentunya semangat dari semua kafilah yang ada, tentunya ini akan menjadi satu ya berkah buat kita ya. Iya, benar. Di mana kita akan melihat proses mereka dari tanggal 22 sampai tanggal 28 di finalnya nanti. Dan nantinya akan keluar mereka-mereka yang mewakili Gorontalo menuju ke tingkat nasional. Untuk urutan parade ini, Kota Gorontalo bisa aja berada di
peringkat kelima peringkat yang kelima ya, di urutan yang kelima ya. Tapi pasti teman-teman kita Hafilah dari Kota Gorontalo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya bisa menghasilkan yang terbaik pula. Kalau bisa kita jadi juara lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena memang kita ketahui bersama bahwa di 5 kegiatan kemarin itu bahwa Kota Gorontalo sempat menjadi juara yang terbaik ya. Benar. Jadi mudah-mudahan di yang ke-10 ini, di MTQ yang ke-10 ini, mudah-mudahan Gorontalo bisa mempertahankan dan paling tidak meraih yang lebih baik lagi. Tapi apapun hasilnya Spotters, kita selalu mendukung Hafilah perwakilan dari kota tercinta kita, Kota Gorontalo tentunya. Betul. Nah, seperti apa keseruan mereka nantinya kita pasti akan lihat. So, masih tetap di sini di Spot Corner bareng kita berdua. Ayo. Spotters, saat ini kita sudah melakukan parade, yaitu kita akan berjalan untuk melewati panggung utama nih, Pris, di depan sana. Dan luar biasa saat kita melakukan parade, saat kita ikut dengan rombongannya Hafilah dari Kota Gorontalo, dan antusias masyarakat dari Bone Bolongo itu sangat luar biasa sekali, Pris. Betul sekali. Dan sekarang yang paling membanggakan, kita berada di iring-iringan ini ya. Iya, benar sekali. Karena perasaan itu greget banget bisa berada dengan mereka-mereka yang... Jadi dari parade malam hari ini, suasana dan euforia dari lomba MTQ tingkat provinsi ini sudah mulai terasa, Prince. Macam asun lampu dengan suasana yang begitu indah, semua itu merasa banget ya saat ini. Dan luar biasa ternyata antusias masyarakat untuk datang pada pembukaan MTQ malam hari ini luar biasa sekali. Ada banyak sekali masyarakat yang datang memadati tempat ini. Betul, sekaligus ingin menyaksikan secara langsung seperti apa prosesi pada malam pembukaan MTQ yang ke-10 2022 untuk Provinsi Gorontalo ini. Dan saat ini kita masih terus berjalan mendampingi para khalifah kontingen dari Kota Gorontalo yang nanti mereka akan menuju melewati panggung utama. Di mana panggung utama itu ada banyak sekali tamu-tamu VIP tentu saja. Betul sekali. Dan momen ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Sekali. Ternyata begini ya rasanya jadi peserta, jadi para khalifah perwakilan Kota Gorontalo. Deg-degan banget ternyata ya. Betul aja. Khalifah ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi dari sini kita bisa melihat para pimpinan-pimpinan kita, jadi ini adalah perwakilan dari setiap kota. Mereka bisa melihat bagaimana para pimpinan mereka memberikan semangat untuk bisa bertanding dan meraih juara yang paling terbaik untuk momen kali ini. Nah, sekarang bisa kita lihat para pejabat sekarang berada di VIP semuanya. Dari sini kita bisa melihat ada Sekda Kota Gorontalo yang melambaikan tangan ke kamera. Masya Allah, kita diberikan semoga. Dan sekali ini kita bertemu dengan Bapak Martin Taha, luar biasa. Terima kasih telah mendukung. Nah, Spotters, akhirnya selesai juga parade kita pada hari ini. Kita sudah melewati panggung kehormatan dan sekarang para pemuda dari Kota Gorontalo akan melanjutkan panggung tuan rumah. Kamu boleh. Nah, Spotters, tujuan pelaksanaan MTQ untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca serta mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Musabaqah Tilawatil Quran telah ada di Indonesia sejak tahun 1940 yang ditandai dengan berdirinya Jamiatul Qurra wal Hufat yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia. Nah, Spotters, tujuan pelaksanaan MTQ untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca serta mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Musabaqah Tilawatil Quran telah ada di Indonesia sejak tahun 1940 yang ditandai dengan berdirinya Jamiatul Qurra wal Hufat yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia. Spotters, MTQ sendiri sudah berlangsung 27 kali di Indonesia. Dan daerah yang pertama kali yang menggelar MTQ tingkat nasional adalah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Gorontalo ini,
akan memilih peserta-peserta yang terbaik yang bakalan melenggang mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. Nah, Spotters, kita kembali sudah bersama dengan Pak Wali Kota dan pengen tanya-tanya sehubungan dengan acara pembukaan MTQ ke-10 Provinsi Gorontalo tahun 2023. Benar sekali Spotters, tadi kita bilang bahwa kita kedatangan tamu istimewa juga di sini. Betul. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota kita, Bapak Martin Taha. Nah, ada yang menarik tadi Pak Wali Kota. Saat para hafilah melewati panggung utama, semua pimpinan-pimpinannya memberikan support lewat dada-dada dari atas. Tapi untuk Kota Gorontalo berbeda, turun langsung dan menyambut langsung nih Pak. Jadi itu sebuah bentuk dukungan moral kepada para kafilah dari Kota Gorontalo agar mereka lebih semangat dan percaya diri bahwa kepala daerahnya, pimpinannya hadir secara langsung untuk memberikan support kepada mereka. Masya Allah. Dan saya sengaja bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka dan berdiri di muka panggung kehormatan untuk menanti mereka bisa lewat ke situ. Ini saya kira sebuah penghormatan dan penghargaan kepada mereka sekaligus sebagai dukungan moral kepada mereka untuk bisa tampil dengan baik. Saya sudah pesan bahwa jangan ada beban apa-apa. Bertandinglah seperti biasa. Sebab kalau tidak dibebani pasti akan muncul kekhawatiran, sudah gugup dan lain sebagainya. Jadi tampil biasa saja. Dan alhamdulillah kelihatan mereka enjoy semua ini, Janda. Tidak ada merasa bahwa mereka diberi beban yang besar sehingga bisa mempertahankan juara. Tapi saya yakin dan percaya dengan persiapan yang kita sudah lakukan jauh-jauh hari, mereka bisa tampil dengan baik, insya Allah. Jadi para hafilah kontingen dari Kota Gorontalo ini tidak dibebani apapun. Ya, saya tidak membebani mereka apa-apa. Tapi yang saya minta, tampillah dengan baik. Sebab dengan tampil yang baik itu maka kita keluar yang terbaik kan, seperti itu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sudah 3 kali alhamdulillah menggondol piala juara umum dan sebagian besar dari Kori-Korea, Hafiz-Hafizah, Hatta yang mewakili Provinsi Gorontalo ke tingkat nasional. Insya Allah. Nah, kira-kira upaya dari pemerintah kota sendiri sebelum dan sampai akhirnya tiba pada saat yang... Iya. Jadi memang kami mempersiapkan kafilah ini, tim ini tidak tiba saat tiba akal. Artinya nanti sudah tiba-tiba MTQ baru kita siap. Jadi seleksi itu kita lakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, kemudian mendapatkan tingkat kota, para kori-koriah hafiz dan hafizah, serta para ahli-ahli tulis kaligrafi, para penulis karya ilmiah yang Qurani. Jadi mereka ini setelah kita seleksi, kemudian kita datangkan instruktur dari Maria Ulfa Center untuk melatih agar mereka lebih mendalami lagi apa yang bisa mereka pahami tentang baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran sebagai hafiz, dan bagaimana menulis kaligrafi yang indah begitu. Jadi kita memang sudah siapkan sejak awal, dan ini sudah merupakan program dan kegiatan kami setiap tahun. Tidak kan tiap tahun ganjil itu STQ, tiap tahun genap itu MTQ. Jadi kita secara terus-menerus siap, tidak nanti pada saat MTQ pada STQ baru kita siap, tidak. Secara terus-menerus karena sudah merupakan program rutin dan program tetap yang kita sudah teragenda setiap tahun. Wah, Pak Wali, jadi kita tahu bahwa ternyata banyak sekali dukungan yang memang diberikan oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk mereka ini. Itu, iya. Dan bukan hanya untuk, kan ini MTQ kan bukan hanya untuk mencari juara, tapi ini adalah arena wadah pembinaan bagi generasi muda Qurani kita, agar mereka menjadi kori-koriah, hafiz dan hafizah, hafal dan hafal yang mampu baca tulis Al-Quran, paham dan mengerti serta menjalankan isi kandungan Al-Quran. Itu paling penting kan? Itu yang namanya manusia Qurani. Masya Allah. Jadi jangan orang Islam baru tidak tahu baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi benar-benar ya apa yang dikatakan oleh pemerintah Kota Gorontalo ingin menciptakan masyarakat yang religius, ya Pak. Kira-kira apresiasi apa yang biasa diberikan oleh Kota Gorontalo untuk mereka-mereka ini, Pak? Jadi mereka pernah saya hadiahi umroh ya. Masya Allah. Kita kalau siapa yang juara kita umrohkan. Bahkan karena sebenarnya kita hajikan, cuma kan mendaftar haji ini kan antri. Benar lama. Kan tidak harus sesuai dengan jatah-jatah yang diberikan. Tapi
itu umroh sudah pasti itu siapa yang dapat juara kita kasih reward. Di samping tentunya kasih dalam bentuk kebutuhan mereka. Di sekolah mereka digratiskan, kemudian mereka juga diberi santunan dan sebagainya, sehingga mereka merasa bangga bahwa oh saya diperhatikan oleh pemerintah daerah, bukan hanya sekedar dipakai untuk bisa bertani, tapi setelah saya berhasil bisa diperhatikan. Itu yang menjadi kebanggaan kita dan saya kira juga menjadi kebanggaan anak-anak. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Kalau tadi kita udah ngobrol gitu kan, kita banyak sekali melakukan informasi dan dukungan juga Pak Wali untuk para konsultan ini ya. Benar dan sekali. nantinya di tanggal 28 nanti mereka akan membuktikan kira-kira apakah bisa mempertahankan atau bagaimana. Tapi insya Allah tapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Pak Wali Kota kita tadi, bahwa dia tidak memberikan beban apapun bagi para kontingen dari Kota Gorontalo. Silakan Anda berlomba, silakan mengupayakan yang terbaik. Pemerintah akan selalu mensupport mereka semua tentunya. Luar biasa sekali. Dan tentu saja kita berdua selalu mensupport ya. Tentu saja, kita akan hadir juga untuk penutupan nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus nonton Sport Corner tentunya. Nah, anyway, the last we would say thank you for all of you guys. Thank you so terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe. Apa nih? Apa channel kita? Ya, channel di Kominfo TV. Kota Gorontalo tentunya. So, berita pamit. Saya Ajeng Moda pamit undur diri. Kita langsung saja menikmati suasana malam hari ini.